semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Pratama Wahyudiarta, guru dari SMA Negeri 1 Menganti, Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pemahaman saya terkait gagasan dan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai aksi nyata saya di platform Merdeka Mengajar, topik Merdeka Belajar. Pada topik ini ada 5 modul yang bisa kita pelajari. Pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada poin yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik, ada 2 hal yang harus kita cermati. Yang pertama adalah merefleksikan diri dan peran sebagai seorang pendidik, dan yang kedua akan menjadi apa kita sebagai seorang guru di masa yang akan datang. Nah, dalam proses ini ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, mengenali diri dan peran seperti apa saya. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara terkait manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang bersandar pada dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Bagaimana kita mengenali karakteristik peserta didik dan kebutuhannya? Yaitu kita terlebih dahulu harus mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai seorang pendidik. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi dan mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Kemudian, apa peran kita sebagai seorang guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya, sedangkan pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Dengan demikian, peran guru sangatlah penting dalam pengembangan potensi dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Kita tentu sudah memahami konsep ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Guru yang maju memiliki konsep yang jelas tentang gambaran dirinya secara ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri, maka kita akan tahu apa yang akan kita optimalkan sebagai seorang pendidik. Inilah hakikatnya guru yang memerdekakan murid. Sekarang, mari kita lanjut ke modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, mendidik secara menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga adalah menjadi manusia yang utuh. Mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat kepada peserta didik secara lahir dan batin. Sedangkan mendidik adalah menuntun kodrat yang ada pada peserta didik sehingga mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Karena pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi juga melatih keterampilan berpikir serta mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Pembahasan modul yang ketiga adalah mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Ada 2 hal yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama adalah mengenai kodrat murid, dan yang kedua adalah asas trikon. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid selalu dihubungkan dengan kodrat zaman dan kodrat alam mereka masing-masing. Tugas guru memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid bisa digali dan dikembangkan. Sedangkan asas trikon adalah kontinuitas, konvergen, dan juga konsentris. Yang pertama adalah kontinuitas. Kontinuitas merupakan pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang sangat baik. Kedua,
konvergen. Bersama bangsa lain, mengusahakan terbentuknya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Dan yang ketiga adalah konsentris, yaitu bersikap terbuka tapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Modul yang keempat adalah mendidik dan melatih budi pekerti. Mari kita bahas apa itu budi pekerti dan juga konvergensi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari dua kata, yaitu budi dan pekerti. Budi merupakan ranah batin yang terdiri dari trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti merupakan ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti dapat diartikan sebagai hasil bersatunya pemikiran, perasaan, dan juga kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Teori konsep konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa harus kehilangan jati diri mereka. Dan tujuan akhir dari proses pendidikan yaitu mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan peserta didik yang hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru, di mana murid yang saat ini hidup di era kemajuan mengharuskan guru untuk menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan juga berpihak pada murid. Sekian dari saya, semoga aksi nyata ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Rangga Pratama Wahyudiarta, salam dan bahagia.